Hai, balik lagi di channel YouTube gua. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini, jadi kalau kalian ngikutin YouTube gua, ya, kemarin gue tuh tepatnya di tanggal 26 Juni 2022, gue ngebahas tentang scamnya AGT, Advice Global Technology. Dan hari ini, di video ini tentunya masih berlanjut, gue akan membahas tentang scamnya AGT. Dan juga ini kayak gini nih, kayak ini udah penipuan ya, AGT scam itu udah penipuan. Tapi di dalam penipuan masih ada penipuan lagi, masih dilanjutkan untuk cari korban lagi. Kayak kalian udah tertimpa tangga, habis itu kalian tertimpa batu bata atau lemari gitu. Jadi malah tambah bahaya banget. Dan ini yang gue takutin, orang-orang jadi kayak mikir apa ya, masih ada harapan untuk AGT kembali dengan segala macam cara gitu ya. Biasanya hal ini mustahil, karena gue sendiri dulunya gue ini juga adalah korban ya dari aplikasi Ponzi. Dan ini dia ya, grup di Telegram ketipu WPP berbagi. Dan gue akuin waktu itu gue bodoh sekali ya, terlalu percaya dengan iming-iming keuntungan besar dan skema Ponzi. Tapi setelah itu gue sadar kalau memang gak ada uang yang didapat dengan cara mudah dan instan dan kayak cuma tiduran aja. Ya, memang lebih baik kalian tuh investasi dengan real, dalam artian gini, kalian lihat barangnya, kalian lihat lokasinya, kalian tahu yang diinvestasikan ini bergerak di bidang apa, bukan kayak menghayal tingkat tinggi yang kalian sendiri nggak tahu di mana, barangnya gimana gitu, cuma dari foto. Ya, kalian terjun sendiri. Nah, di grup ini juga, ini udah lama banget nih grup ya. Mungkin udah ada sekitar 1 tahun kurang ya. Mungkin ya 1 tahun kurang lah ya. Tapi buktinya apa? Sampai dengan detik ini yang gue tahu gak ada yang ketangkep ya. Nah, ini ya korban-korbannya lah. Sampai akhirnya capek dan udah, grupnya masih tetap ada. Dah, makanya dari itu yang gue takutkan, kalian diiming-imingin segala macam hal yang akhirnya membuat kalian udah kena tipu, abis itu kena tipu lagi gitu. Iming-iming nanti AGT bakal balik lagi, kalian tinggal aja ngasih duit segini, nanti AGT balik lagi dan rekening ataupun uang yang kalian punya saldo itu bisa kembali. Itu penipuan di atas penipuan. Ya, betapa jahatnya orang-orang. Bukan sok suci atau gimana, tapi ini atas dasar kemanusiaan. Kita sama-sama manusia, ketika ada orang yang lagi kesusahan, sebisa kita bantuin. Kalaupun kalian gak bisa bantuin, ya udah diem aja. Gak usah sok kayak pahlawan atau yang aneh-aneh. Seperti di sini ya, yang gabung di grup ini, kalian percaya gak? Jadi ini adalah salah satu bukti foto ya, screenshot dari lapor bersama. Jadi di sini teksnya, pencarian akan dikirimkan secara bergiliran dari jam 12 malam sampai jam 7 pagi. Pengembalian hanya bisa menggunakan Bank Neo. Oke. Install Bank Neo terus verifikasi. Kalau tidak punya Bank Neo, bisa menggunakan bank lain dengan syarat membayar biaya ganti 50.000. Duit lagi, udah ketipu, kita ngeluarin duit lagi. Akhirnya sudah dapat pihak payment yang menampung uang AGT. Ini ya, nipu lagi di sini nih. Seolah-olah jadi pahlawan, padahal dia udah menipu orang yang udah ketipu. Itu jahat banget sih ya. Untuk kalian, ref cuma batas jam 12 malam. Bebas ke bank manapun dan dikenakan biaya untuk formulir. Ya, iming-iming lagi, bayar. Terus WA. Langsung ke pihak linku aja, itu nomornya.
Oke. Terus di sini salam, bisa bantu kembalikan uang dari AGT. Nih. Syarat-syaratnya. Bayar 50.000. Walaupun oke deh, banyak orang yang kayak 50.000 mah kecil gitu ya. Tapi kan gak semua bisa disamaratakan orang 50.000 itu kecil. Ya, udah duitnya habis, disuruh ngeluarin duit lagi, ya kan? Ini belum tentu benar. Ini bahaya banget sih asli, ya. Nah, kalau pakai Bank Neo bisa gratis, tidak lagi. Terus di sini ya, komen-komenan orang gua rasa sangat cerdas ya menanggapi hal ini ya, seperti contoh nih. Saya jamin uang tidak akan kembali 500% atau 1000% lah ya. Duitnya nggak akan kembali karena itu hanya akal-akalan orang itu aja pengen mendapatkan untung lagi dari orang yang udah kena musibah. Terus ditambah lagi orang-orang kayak gini udah tahu lagi kena musibah, dia nge-share aplikasi model Ponzi lainnya yang sama-sama aplikasi tipu menipu juga. Dan ini contoh cerdas ya. Ujung-ujungnya orang yang tadi nyuruh kalian install Bank Neo dan bayar 50.000 supaya uang dari aplikasi AGT kalian bisa cair, itu cuma nyari referral doang. Suruh download Bank Neo pakai ref dia. Ya Allah, tega bener ya. Udah kesusahan malah suruh bayar juga. Ya ini bahaya banget ya. Semoga kalian gak ada yang terjebak oleh hal ini. Terus juga itu penipu menyusup di penderitaan orang. Seakan-akan jadi pahlawan minta uang dahulu, kerja dulu baru duit. Ya kejam banget ya orang-orang ya. Ada lagi. Ini kalau peribahasa sudah jatuh masih diludahin juga wah kakak. Makanya jadi orang jangan halu plus ya amat pada kalian. Dan ini juga setahu saya kalau sudah scam uang gak bakal kembali lagi. Ini sama seperti Gitch. Dulu setelah scam ada permintaan seperti tapi ujungnya ngilang gak bakal bisa balik lagi uangnya. Betul ya. Karena gue sendiri mengalami gak ada aplikasi yang udah scam muncul lagi. Ini orang gila gitu. Kayak udah kabur terus balik lagi. Udah siap-siap orang bakal nge-tracking, orang bakal siap-siap lapor polisi, orang udah siap-siap dengan argumen dan kata-kata dan mungkin bakal diteror. Gak mungkin balik lagi. Dan juga ini ya, lagi rame juga muncul yang namanya AGT Live ya. Ada yang baru dari AGT. Ini orang kayak gini, jujur ya. Ini orang-orang yang gak punya hati memang doyan nipu. Dan sebenarnya ini udah gue bahas juga di channel YouTube gue, AGT Live. Sebenarnya sama skemanya apa, skema Ponzi dan penipuan berkedok investasi. Dan juga di grup ini ya, silaturahmi member AGT udah mencapai 1042 orang. Dan ini rekapan data orang-orang yang mengalami kerugian alias korban dari AGT. Sampai yang sudah terdaftar saat ini gue cek di 164 orang. Ya. Sampai juga ada yang informasiin grup terpecah menjadi beberapa bagian dikarenakan grup WA hanya 500 orang kapasitasnya dan di Telegram ini bisa mencapai ribuan. Dan juga sama seperti video gue kemarin ya. Biasanya para ketua, ya agen-agen, afiliator, youtuber-youtuber yang nge-share referral mereka akan berpura-pura atau mengaku sebagai korban. Ya. Terus jadi orang-orang awam akan heran kayak, terus duitnya kemana? Padahal kalau kalian main di aplikasinya udah jelas tuh. Ada level 1, 2, 3 ya, rabat 1, 2, 3, gacor gitu ya. Biasanya gitu tuh kata-katanya tuh.
Kan udah jelas pembagiannya. Level 1 berapa persen, level 2 berapa persen, level 3 berapa persen. Masa yang jadi agen mitra gak dapat apa-apa? Buang-buang energi dong mereka promosi tiap hari. Ya kan, share link, terus bikin acara pertemuan, seminar gitu ya. Atau mungkin bikin-bikin cabang gitu kan. Percuma dong. Nah memang betul adanya pasti mereka dapat komisi. Karena gue sendiri ketika gue bikin YouTube pasti ada tawaran kerjasama ya. Apalagi YouTuber-YouTuber yang punya kode referral udah jelas pasti makan duit kalian. Yang jelas duit orang yang di bawah alias yang udah pakai kode referral mereka ya. Jadi pakai logika itu ya. Terus juga di sini kalau kalian lihat ini namanya Dodi. Selamat sore semuanya yang ada di grup ini. Saya selaku agen tertinggi di sini mohon maaf atas apa yang sudah kita alami saat ini. Saya hanya bisa berharap semoga aja besok ada kabar baik, kejelasan tentang nasib dana kita karena jujur aja saya sendiri sudah mengeluarkan modal sekitar 25 juta untuk menjadi seorang agen sampai dengan saat ini. Saya berharap kita semua berdoa semoga aja kita tidak menjadi korban penipuan yang telah dilakukan oleh AGT. Dan berharap pula bisa segera menjelaskan permasalahan ini kepada kita semua yang ada di grup ini. Kalian bisa langsung hubungi nomor admin lainnya untuk menanyakan tentang masalahnya. Semoga dengan ada ini semua akun yang saya miliki tidak bisa dibuka menggunakan link ini ya. Jadi udah pada semua cuci tangan semua nih. Padahal sebenarnya mereka dapat uang. Pura-pura aja ngeluarin modal 25 juta. Bentar, kalau gue ngitung kayak modal apa? Investasinya gitu ya. Kayaknya lu pakai investasi murah aja yang penting kode referral jalan gitu. Kayaknya gak perlu tinggi-tinggi gitu ya. Atau modal untuk beli kursi, banner. Atau modal untuk bikin acara, sewa hotel. Terus juga sewa ruangan. Sebanyak itukah? Terus keuntungan yang lo dapat tidak menutupi itu. Padahal kalau ada orang komen, gue udah bisa WD nih. Udah balik modal gitu ya. Itu siapa ya yang komen? Gue juga bingung ya. Oke, terus di sini juga memangnya para admin tidak ada kasih update terbaru ke agen tertinggi gitu. Seharusnya sebelum ada perencanaan dalam kendala ada masalah dari kita, para admin dan bos David menginfokan ke agen tertinggi. Nah, belum ada info nih ya, belum ada info. Oke, kita coba cek lagi di kolom komentar nih. Seperti contoh komen ini nih ya. Gak mungkin agen Bandar Ponzi jadi korban. Wong mereka yang paling kenyang terima komisi dan depo-depo dari para bebek hongot-hamak bocor dan ikut jadi korban dan hilang sekian juta. Itu mah trik psikologis supaya dapat simpati agar dianggap korban juga. Korban asli nangis, agen bandar cuan luber-luber. Contoh, no bacot sniper bandar cuan luber-luber. Gua setuju sih sama komen seperti ini. Terus ada yang bikin ngakak lagi. Aduh, gasken AGT yes, long life AGT. Manajemen. Manajemen. Enggak. Orang ini manajemen gitu ya. Sedang berusaha memperbaiki mesin yang rusak karena terbakar, karena berlebihan beban. Aduh. Coba gue pakai otak gue yang logis nih ya. Coba ya, kan gue juga bodoh nih. Gue juga coba mencoba menalarkan nih kalimat ini ya. Mohon para member bersabar dan ikhlaskan bila perlu. Oh, siapa lu suruh ikhlasin? Itu urusan pribadi orang lah ya, mau ikhlas atau enggak ya. Sekali lagi manajemen sedang bekerja keras untuk memperbaiki dan perpanjang hingga 30 Februari 2023. Mohon bersabar. Ini gue tahu nih ya, mereka ngomong-ngomong kayak gini 30 Februari 2023 supaya orang gak ngelapor ke polisi. Jadi semakin dieret-eret, dilama-lamain ya supaya orang gak akan lapor ke polisi gitu.
Jadi masih ada harapan, oh akan kembali, oh bisa hidup lagi ya. Padahal itu omong kosong dan tidak mungkin. Akhirnya mereka seneng nih, mungkin laporan ke polisi telat, bukti-bukti sudah semakin sedikit ya, semakin sulit, udah kagak ketangkep deh, berhasil kabur lagi. Terus ada lagi yang lucu di sini ya. AGT anti scam. AGT ternyata tidak scam. Buat para hater, tolong jangan seneng dulu. Ada perubahan link AGT kemungkinan karena sudah diblokir oleh Kominfo. Silahkan masukkan password dan username member. Berikut saya lampirkan link barunya nih ya. Linknya. Oke, kita coba buka. Apa isinya linknya? Ternyata ngimpi. Aduh, ketipu ya. Ada juga mesin baru yang rilis. Aduh, ternyata ketipu. Terus ini juga ada polling ya. Kerugian dari korban-korban AGT. Mungkin persentasenya di paling besar 23%, di range 1 sampai 3, 3 sampai 13 juta. Wow. Terus juga ini ada salah satu kayak postingan orang yang menurut gue juga cerdas. Di sini kita baca aja ya. Kenapa penyedia layanan transfer payment gateway bisnis bodoh gak pernah tersentuh hukum? Nah, sebenarnya apa sih payment gateway ini? Ini adalah sebuah alat pembayaran suatu transaksi dalam layanan aplikasi e-commerce dengan fungsi mengotorisasi berbagai proses pembayaran baik perbankan, kartu kredit, transfer bank maupun secara langsung dari konsumen. Nah, payment gateway ini juga diresmikan oleh BI alias Bank Indonesia dengan sebutan Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN. Dan ini beberapa contoh payment gateway yang ada di Indonesia. Contohnya ini ada Doku, terus ada Midtrans, ada Fastpay, ada FinPay, ada SPay, dan udah ya yang terkenal itu. Tapi intinya gini, di sini contoh gue ambil Doku ya, yang Doku sebenarnya dia punya layanan seperti ini, service ya. Jadi itu mempermudah transfer secara berkala dan ke banyak rekening. Terus juga ada e-wallet dan QRAS yang biasa kalian scan-scan itu. Cuman kalau kalian ingat AGT, nah ini salah satu korban AGT, dia itu depo ya. Di sini belum masuk, dan ini kalau kalian lihat nama instansinya adalah PT Tri Usaha Berkat, tapi namanya MGAG Teknologi. Sebenarnya gue selalu bilang kalau kalian transfer katakan ke AGT, seenggaknya namanya ya harusnya namanya AGT juga. Tapi kalau kalian lihat PT Tri Usaha Berkat ini adalah nama dari jasa Lingku. Nah, Lingku apa sih? Nah, Lingku ini adalah milik dari PT Tri Usaha Berkat. Jadi dia cuma punya produk satu, yaitu namanya adalah Lingku yang tadi kalian lihat. Jadi dia ini sebagai penyedia transfer dana. Mungkin hampir mirip sama kegunaan tadi payment gateway ya. Hampir mirip, tapi mungkin kalau lebih sering gue lihat tuh ya aplikasi Ponzi dan penipu-penipunya biasanya pakainya Lingku. Kalau emang kalian masih bingung, sebenarnya kayak gini nih contoh logisnya yang mereka kasih ya. Seperti jasa pengiriman dan logistik yang sudah tak asing lagi di sekitar kita seperti JNE, JNT atau Pos dan lain-lain ya. Jadi Lingku ini cuma perantara doang, tapi yang punya barangnya, yang ngirim-ngirim itu tetap orang aslinya. Dan mereka di sini hanya memberikan jasa, ya jasa untuk transfer dipermudah dengan cepat, dengan bisa ke banyak rekening gitu ya. Dan Lingku ini tidak ada kerja sama sekalipun dengan aplikasi-aplikasi yang udah pada kabur ya. Seperti ini yang disebut CSP Mind,
Yagol gak kerja sama aplikasi tersebut. Cuma justru Yagol dan CSP Main ini yang kerja sama Linku sebagai penyedia transfer dana. Bahkan Linku juga bikin sebuah posting aplikasi AGT mesin iklan apakah penipuan. Ini jauh-jauh sebelum AGT udah kabur ya. Dan kesimpulannya, jadi kayak kalian bisa baca nih, kalian cari aja di Google dengan judul ini, kalian bisa baca, nanti durasinya terlalu panjang. Jadi di kesimpulannya lagi ya, kalau di sini mereka bilang AGT adalah Advice Global Technology, tidak ada kaitannya dengan PT Berkat, PT Tri Usaha Berkat. Ya, jadi kalau kalian berpikiran mereka bekerja sama, oh kalian keliru. Karena mereka justru sebagai konsumen. Cuma ya si konsumennya si AGT dan si Tri Usaha Berkat ini cuma penyedia jasa. Ya selayaknya tadi kurir. Ya kalian kirim barang seperti itu. Entah dikirimnya narkoba dan segala macam ya si penyedia ini nggak tahu ya, dan tidak bertanggung jawab atas hal itu. Ya, dan Tri Usaha Berkat juga mengklaim mereka cuma punya satu aplikasi saja yaitu Linku, bukan AGT. Mereka nggak punya Enel Kekuatan Hijau, mereka juga nggak punya. Dia bilang punya aplikasi Umeta juga enggak gitu. Jadi di sini sudah jelas kalian harus hati-hati ketika melihat ada nomor rekening yang jauh banget namanya dari aplikasi itu. Dan balik lagi ke sini udah ngalur ngidul kemana-mana ya, jadi begitulah sulitnya untuk mencari pelaku. Tapi kalau tadi di Linku mereka berusaha untuk mencari orang tersebut. Karena ya daftarnya kan pakai ada segala macam ya, verifikasi dan surat-surat. Kemudian juga ada KYC-nya juga gitu ya. Jadi Linku mencoba membantu. Tapi apakah uang kalian bisa kembali? Itu yang sangat sulit ya. Ya. Itu juga di sini dia ini juga jika ada kemungkinan gampang untuk melacaknya, coba kenapa perusahaan penyedia payment gateway nggak tersentuh. Nih, kita cek aja komen-komennya orang. Ya, seperti tadi gue sebut juga payment gateway itu punya aturan juga, izin jelas. Bahkan dari BI, Bank Indonesia, bahkan juga kayak penyedia dana transfer seperti Linku juga sesuai dengan BI, ya. Jadi memang kalau lihat dari penjelasan Linku tadi, mereka ini hanya sebagai penyedia jasa. Kalau memang mau ditangkep ya orangnya gitu, kayak kalian ngirim, misalkan beli makanan udah busuk gitu ya. Kalian kan nggak mungkin dong komplain ke kurirnya. Kurirnya juga mungkin nggak tahu gitu kan, dia cuma sebagai penyedia perantara aja gitu ya. Nah biasanya mereka pakai pihak ketiga. Di pihak ketiga semua orang jelas bebas mau bikin payment gateway. Ibarat ya seperti tadi gue jelasin lah ya, kalian bisa baca di sini. Memang sesulit itu, makanya dari situlah kalian harus bisa memfilter, melogiskan lagi pemahaman. Gue bukan orang pintar, tapi gue orang yang mau belajar. Dan gue harap juga kalian seperti itu. Kalian masih mau tetap terus belajar dan membuka segala informasi. Dan jangan terlalu mudah percaya dengan iming-iming sesuatu hal yang mungkin kurang logis. Dan mungkin untuk ini aja pembahasan di video kali ini. Untuk AGT yang scam. Dan gue juga tadi sempat lihat-lihat lagi juga orang-orang udah pada mulai ngebahas Umeta dan juga Enel Kekuatan Hijau yang akan scam juga. Oke, jadi mungkin itu aja dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye.